bersatu di dalam doa. Terpuji dan muliakan nama-Mu Tuhan, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong kami dari rumah kami masing-masing, sehingga kami berkumpul di tempat beribadah kami ini, Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, biar Engkau menyertai kami sebagai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan, biarlah Engkau memakai hamba-Mu untuk berkata-kata, biarlah Tuhan apa yang disampaikan kepada kami, pakailah hamba-Mu untuk berbicara, Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Amanina. Shalom. Baik, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Lukas 4:24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Kita akan baca dalam bahasa Batak secara bergantian. Jadi nina ibana mamando nasida on maafkah hataku na hutahatawan tuhamu tujurak dope au dohot hamu ikon yupang do saluhutna nata surat tarimot tu au dipatik musimusa di aka panuryani nang dibuka di buku persamen. Jadi dibuka para manasida asal diatur sinatar surat ini. Demi nina mamanduk nasida somoni do surat hian ma naun na kursu Kristus ijalah helesian namate di ari patoluhon. Jala barita monon nama martini te kuat hamu bau ni roha mangalap hasesaan ni dosa susui akabangso mamuka sian buta Yerusalem. Hamu do maka tindak kosa. Jadi waktu masuk waktu kamu nabi narbagan damang alamian mahamu di hutaon paima disodukon hamu habugon nasia gija. Jadi ditungipun ibana manasida ruar Tuhan Betania duni di gerbang mataman nama masing-masing nasida. Jadi di nama masing-masing nasida ibana sirang maibana sian nasida jalan tarhida bijak. Dungi nisomba nasida maibana jalamula tuhuta Yerusalem marlas miro hasitu. Jadi tong-tong manasida dijoroi mamuji-muji debata. Baik, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Lukas 4:24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi aku harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Amanina, pertama-tama saya berterima kasih kepada pendeta dan para pelado yang ada di tempat ini dan kepada jemaat Sya'aroh telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Jadi Amanina, sebelumnya saya meminta maaf Amanina karena dalam pembacaan saya dalam bahasa Batak
kurang bagus atau berpasir-pasir bisa dikatakan, atau mungkin berbatu-batu amanina, karena saya belum hias, jadi tolong dimaklumi amanina. Jadi nama minggu kita pada hari Kamis ini tanggal 9 Mei 2024, kenaikan Tuhan Yesus atau Ari Hananai di Tuhan Yesus. Tema kita, Yesus terangkat ke surga dan kita bersukacita. Marlas ni roha Allah nang natarhisat Yesus tua banua ninja. Lukas 24 ayat 44 sampai 23. Jadi hari ini adalah kenaikan Yesus ke surga, bukanlah menjadi sebuah peristiwa keterpisaan antara dia dengan para murid-muridnya. Justru pada hari itulah ia terjadi sebuah kesempurnaan relasi yang membawa murid-muridnya untuk menjamin bentuk relasi dan kehidupan yang berikutnya. Dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang 53 ini, kita menemukan narasi yang menggugah tentang kemenangan dan kegembiraan yang melimpah saat Yesus naik ke surga. Ini adalah momen penutup dari kisah penuh kasih dan penyelamatan yang telah diwarnai dengan kehidupan dan penderitaan, dan penuh dengan kasih dan penyelamatan yang telah diwarnai dengan kehidupan. Kebangkitannya, Yesus telah menetapkan dasar iman daripada murid-murid, mengangkatnya dirinya ke surga di depan mata mereka. Tetapi jangan kita melihat momen ini sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari perjalanan baru iman yang memancarkan sukacita dan pengharapan yang tak terbatas bagi umat-umatnya. Ketika Yesus naik ke surga amat-inang, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Sebaliknya, dia menjamin kehadirannya yang terus-menerus melalui Roh Kudus yang diberikannya kepada kita dalam kehadirannya yang abadi. Kita menemukan alasan untuk bersukacita meskipun mungkin terjadi berbagai tantangan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita banyak menghadapi banyak penderitaan, banyak sekali yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Jadi amat-inang, hari ini kenaikan Yesus ke surga perlu juga kita maknai dengan penghayatan yang mendalam dan pembentukan komitmen untuk mengalami transformasi dalam Kristus, sama seperti para murid-muridnya yang diperlengkapi dengan kitab suci. Begitu juga kita diperlengkapi untuk semakin bertumbuh dalam iman. Kita menjadi orang-orang yang menyampaikan. Setelah murid-muridnya menjadi seorang yang menyampaikan, menjadi tangan panjang Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan yang menyampaikan penderitaan dan sengsara yang dihadapi oleh Yesus sejak dia lahir sampai sekarang dia naik ke surga. Itu semua adalah kesaksian dari kitab ini. Dan kita sebagai jemaat yang ada di sini, marilah kita sebagai seorang murid, seorang yang menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi amat-inang, ada sebuah cerita di sini. Ada seorang bapak-bapak dari Jakarta, dari kampung menuju Jakarta dengan menaiki pesawat. Sesampainya dia di bandara Jakarta, dia bertanya kepada seorang pemuda, "Nak, saya baru pertama kali di Jakarta ini dan sekarang saya hendak pergi ke Cililitan menemui anak saya. Biasanya kamu beritahu kepada saya mobil apa yang saya bisa naiki." Kata pemuda itu, "Kalau tidak salah, Amang, ada mobil bus, disitulah Amang naik, disitulah Amang, itulah mobil Amang," katanya. Jadi dia merasa itu untuk lebih memastikan, dia tidak percaya karena tidak ada kepastian dalam hal itu. Jadi Amang ini lagi bertanya kepada seorang ibu. Dia mengatakan, "Ibu, saya menuju ke Cililitan. Naik bus apa yang saya harus lewati?" Katanya kepada ibu tersebut. Ibu menjawab, "Menurut saya, Pak, saya melihat setiap saya melihat ada bus warna merah dan setiap orang dipanggil, 'Ayo ke Cililitan.' Jadi ada yang memanggil, atau membawa orang-orang yang pergi ke Cililitan."
Jadi amanah, jadi cerita pokoknya Pak, kalau Bapak ada di situ nanti, jadi kalau ada mobil warna merah, jadi Bapak tunggu saja, nanti pasti ada mobil itu. Dia berkata seperti itu. Si Bapak nampaknya belum merasa puas karena belum ada yang memberikan petunjuk yang pasti. Lalu dia bertanya lagi kepada seorang bapak yang ada di tempat itu. Pak, saya kehendaki selitan ke rumah anak saya. Kira-kira saya harus naik apa? Naik bus apa yang dia mendengar hal itu? Bapak itu menjawab, Pak, anak Bapak tinggal di mana di Cililitan? Si Bapak menjawab, anak saya tinggal di stasiun Media Jakarta. Oh, di dekat Medan Jaya berarti Bapak bisa naik bus Dharma. Terus bilang saja pada sopir nanti supaya diturunkan. Dan setelah itu, Bapak bisa bertanya kepada orang-orang yang ada di tempat itu supaya Bapak tahu di mana tempat anak Bapak. Dia berkata seperti itu. Jadi dia bertanya, si Bapak bertanya kepada Bapak tadi. Bapak itu menjawab, bukan hanya Pak, Bapak tahu mana tempat cerita itu. Bapak itu berkatakan, saya juga tinggal di tempat itu. Jadi saya sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Jadi dia 10 tahun saya di daerah itu. Jadi saya tahu. Jadi tidak ada kesesatan atau tidak ada tempat yang tidak bisa dicapai. Jadi amal inang dari cerita ini banyak sekali pertanyaan yang kita tuangkan di sini. Jadi bagaimana dengan ibu dan pemuda tadi? Kalau dia mengikuti perkataan yang tadi, mungkin dia tersesat, mungkin dia terus bertanya-bertanya. Tetapi karena dia percaya bahwa seorang bapak tadi dia tinggal di tempat itu dan dia sudah berpuluhan tahun, dia percaya, dia mengikuti perkataan bapak tadi dan menaiki bus sehingga dia sampai kepada tempat anaknya yang dirinya. Begitu juga dengan Yesus Kristus kepada kita anak-anak yang ada di tempat ini. Yesus telah mati dan disalibkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat kita bagi orang-orang percaya. Jadi anak-anak kita bisa melihat terkasih dalam Tuhan Yesus, kita pasti semua ingin masuk ke surga. Kita semua ingin pasti tidak tersesat dan kita semua ingin jalan yang lurus, jalan yang pasti. Tidak selalu tahu dalam firman ini adalah jalan yang pasti adalah Yesus Kristus. Karena Yesus adalah dia yang datang dari surga, dia adalah pemilik surga, dia yang sudah kembali ke surga dan di sana dia menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan di situ. Jadi anak-anak, kita di sini saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita betul-betul kita menjadi sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah memegang betul jaminan kebahagiaan kita menjadi surga, kita menjadi jaminan jalan yang lurus. Kita tidak akan sesat jika kita ikut kepada Yesus Kristus. Seterusnya seperti Tuhan kita memang janji, membuat janji selalu ada dan pengharapan dan penghiburan bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sikap kita dalam setiap kesesatan adalah percaya akan janji-janji Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak ada beberapa poin penting untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seperti apakah bukti bahwa kita bersuka cita atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bersaksi tentang Yesus berdasarkan firman Allah, ayat yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-55. Para murid kembali diberitahukan bahwa
dan kita para nabi, dan kita Mazmur. Jadi amanah perjalanan yang dialami oleh Yesus, dia telah bernubuat di kitab Perjanjian Lama dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi amanah, dan mengenai semuanya ini para muridnya telah menyaksikan. Oleh karena Yesus mengatakan agar murid yang telah menyaksikan semuanya itu pergi memberikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalamnya. Dan ini dilakukan mulai dari Yerusalem. Mengapa dalam namanya? Pertama, karena dalam namanya Yesus Kristus adalah kuasa yang menolong orang untuk menyesali dosa-dosanya dan pertobatan. Karena hanya dalam nama Yesus pengampunan dosa diberikan bagi siapa yang menyesali dosa-dosanya, sehingga manusia beroleh keselamatan. Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti minggu lalu, Ina Pendeta berkhotbah di sini. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa. Jadi aman, segala dosa yang kita lakukan, kita berserah kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Dia dengan doa. Kita berdoa kepadanya segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Menjadi saksi tentang Yesus berdasarkan firman Allah. Kita bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangankan kita bersaksi kepada orang lain. Apakah kita sudah bersaksi kepada keluarga kita? Apakah ada di tempat ini? Apakah anaknya belum datang ke gereja, atau istrinya, atau suaminya? Padahal hari ini adalah hari Kamis dan kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Jadi amanah, saya menelpon semalam abang saya ini dia bekerja di Bengkulu. Dia mayoritas di sini semua hanya dua keluarga orang Kristen. Jadi gereja di sana hanya satu dan perjalanannya 4 jam. Jadi saya menelpon abang saya, "Bang, besok hari Kamis kan?" "Iya." "Kenapa? Apakah abang bekerja?" Dia bilang, "Iya." Hari Kamis itu Bang tidak kerja, tetapi kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dia berpikir, "Apa? Bukannya kami bekerja?" katanya. Jadi saya mengatakan bahwa sekali setahun kita merayakan ini. Jadi kita harus pergi ke gereja. Kita harus merayakan kenaikan surga, kenaikan Yesus ke surga. Jadilah orang-orang yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi setelah itu mereka pun pergi ke gereja dan saya sangat bersyukur. Kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kesaksian tentang Yesus naik ke surga. Dan begitu juga di dalam keluarga kita. Kita harus mengajak anak kita, suami dan istri. Dia mengajak istrinya untuk datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena untuk bersaksi kepada Tuhan. Kalau kita pun bersaksi kepada Tuhan, padahal kita jarang ke gereja, kita jarang membacakan firman Tuhan, nanti kita akan asal-asalan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang tersebut. Makanya kalau ada orang-orang Muslim yang bertanya tentang keselamatan, kita harus bersaksi tentang Yesus berdasarkan firman Allah. Jangan kita berkata tetapi tidak sesuai dengan isi firman Tuhan. Ketika mereka bertanya, kita harus membuka firman Tuhan. Ada dulu guru saya di SMA. Rata-rata saya juga kuliah, saya juga SMA, rata-rata di situ Muslim. Dan dosen kami ini adalah seorang Muslim. Dia bertanya kepada saya, seperti apa sih Yesus Kristus itu? Mungkin saya di situ masih SMA, tetapi saya bertanya kepada seorang yang lebih mengerti akan firman Tuhan, dan saya menyampaikan kepadanya bahwa saya mempunyai Tuhan yang lebih luar biasa. Saya bercerita kepadanya, maksudnya anak Inang di situ, dia ingin menggoyahkan iman kita, dia ingin membawa kita ke dalamnya, karena dia mengatakan bahwa ada kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dia mengatakan seperti itu. Sama saja katanya, sama saja agama Islam dengan agama Kristen. Saya bilang kepadanya, tidak sama. Tuhan saya dengan Tuhan Kristen tidak sama. Karena saya mempunyai Yesus Kristus yang disalibkan di kayu salib, dan saya mempunyai keselamatan yang begitu luar biasa. Karena sudah dijanjikan oleh firman Tuhan bahwa kita mempunyai keselamatan asalkan kita percaya. Karena kita masuk ke surga bukan karena perbuatan kita, bukan karena sikap kita, bukan karena apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, tetapi karena
dan kita percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang Kristen sekarang hanya Kristen KTP, tetapi tidak mengerti dan tidak tahu siapa itu Yesus Kristus. Bahkan tidak jarang anak teologi di kampus kami, bahkan tidak datang ke gereja, tetapi dia memegang gelar teologi. Apakah itu salah di mata Tuhan? Tetapi orang-orang yang seperti itu amanah tidak akan terpakai dan tidak dipakai Tuhan, tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya. Jadilah orang-orang yang menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang memberitakan firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, agar mereka mengerti bahwa Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat kita di sana bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, menjadi saksi kepada dunia atas penderitaan Yesus. Ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Tentu apa yang harus disaksikan kepada dunia ini adalah apa yang telah mereka lihat dan yang mereka mengerti tentang Tuhan Yesus. Saksi yang benar tidak akan bersaksi tentang apa yang tidak mereka mengerti. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang apa yang mereka saksikan, yaitu tentang Tuhan Yesus yang menderita tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Tentang hal ini seharusnya tidak ada lagi keraguan dan ketakutan untuk menyaksikan, karena hal ini sungguh terjadi di hadapan murid-muridnya. Jadi anak-anak murid-muridnya ini sudah tahu dengan proses dari lahirnya Tuhan Yesus. Murid-muridnya ini telah mendengarkan firman Tuhan dan mereka sudah tahu perjalanan Yesus di dunia ini. Mereka tidak takut lagi menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebaikan Tuhan dan penderitaan yang mereka yang dialami oleh Yesus Kristus. Jadi anak-anak, mungkin kita tidak ada di waktu itu, tetapi kita bisa melihat dari Alkitab kita bahwa bukti-bukti ada di dalam itu. Dan kita juga bisa ke Yerusalem. Ada bukti di situ bahwa Tuhan kita datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela disalibkan. Kadang orang bilang, banyak sekali beban yang saya hadapi, banyak sekali masalah yang saya hadapi, saya tidak sanggup lagi. Makanya banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Karena Tuhan menolong kita, anak-anak. Kita berdoa kepadanya, bukan sekarang kita berdoa dan langsung dijawab oleh Tuhan, tidak. Tapi ada proses yang kita hadapi, ada proses yang kita alami. Itulah keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Menjadi saksi kepada dunia. Kita menjadi saksi kepada dunia. Tadi menjadi saksi menjadi saksi tentang Yesus berdasarkan firman Allah. Kita bersaksi berdasarkan firman Allah. Dan yang kedua, menjadi saksi kepada dunia atas penderitaan. Kita menjadi saksi kepada orang-orang sesama kita, atau kita bersaksi atas yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya ingin bersaksi tentang diri saya sendiri. Tidak perlu kita mengambil contoh orang lain, tetapi marilah kita mengambil contoh dari diri saya sendiri. Amanina, di kesaksian saya begitu besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena amanina, mama saya itu meninggal pada saat saya dilahirkan. Jadi jarak mereka, bapak saya meninggal itu 20 tahun. Jadi kami ada anak 7 yang bersaudara, 5 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi saya adalah anak terakhir. Jadi anak-anak, pada saat saya semester 5, di situ ayah saya meninggal. Keduanya orang tua saya tidak ada lagi, tetapi saya percaya bahwa saat ini saya bisa berdiri dan saya bisa menjalani hari-hari saya karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Jadi buat anak-anak muda di sini, percayalah bahwa Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mempunyai seseorang yang kita andalkan, tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan. Ketika orang tua mengatakan, anak saya kemana nanti kuliah, kemana SMA, kemana SD ini, jangan pernah pikirkan, karena kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kita tidak bisa menjikali, Tuhan itu. Tetapi marilah kita berdoa kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tetapi jalan keluarnya itu memang sangat menyakitkan. Saya kuliah sambil bekerja, tetapi saya percaya bahwa setiap apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jadi buat anak-anak muda yang ada di tempat ini, jangan malu bekerja, asalkan pekerjaanmu itu tidak
Tuhan. Tetapi jadilah orang-orang yang membantu orang tua. Jangan membebani orang tua. Jangan banyak sekali permintaan, tetapi sesuai dengan kebutuhan kalian. Menjadi orang anak-anak, menjadi adik-adik yang sekalian, anak muda yang ada di tempat ini, menjadi orang-orang yang akan sukses ke depannya. Jadi orang-orang yang bersaksi di tempat manapun kalian berada. Meskipun kalian tidak mengambil teologi, ada jurusan lain, tetapi kalian bisa ke gereja bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian, maka Tuhan akan memberkati dan menolong kalian. Yang ketiga adalah Tuhan memberkati orang-orang percaya. Ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Seluruh pesan dan ajaran terakhir Yesus berisi penutusan sebelum dia naik ke surga. Tuhan Yesus membawa mereka dekat ke Betania dan mengakhiri kebersamaan dengan para murid Tuhan Yesus, mengangkatnya dengan memberkati mereka. Tidak ada yang lebih bernilai dari kehidupan kita, melainkan penerimaan berkat yang dari Tuhan. Para muridnya menerima berkat dari Tuhan Yesus, tidak berdiam diri di tempatnya, tetapi mereka bersukacita. Mereka bersukacita atas kebaikan Tuhan. Mereka bersukacita atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Tuhan memberkati orang-orang yang percaya. Tuhan akan memberkati kita, baik anak kita, baik apapun, baik anak kita. Tuhan akan memberkati kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kembali ke tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan sebelum mereka menjalani tugas sebagai saksi yang diberitakan Tuhan Yesus kepada mereka. Dalam sukacita itu, mereka tetap berada di bait Allah. Kenaikan Tuhan Yesus mengubah suasana hati murid-muridnya dan mengubah status mereka menjadi utusan Yesus Kristus. Mereka menjadi berubah status menjadi utusan Yesus Kristus. Dalam poin ini kita belajar bahwa hanya orang yang datang kepada Yesus dan orang yang percaya akan ikut dan diberkatinya. Jadi kesimpulan dari penjelasan firman Tuhan kita ini hari ini, kenaikan Tuhan Yesus menuntun kita untuk menyelenggarakan panggilan kita sebagai saksi akan penderitaan dan kemenangan Tuhan Yesus. Ketika kita bersaksi kepada orang-orang, kepada sesama kita, mungkin orang-orang tersebut akan menjadi orang-orang yang akan bersyukur. Seperti ini kehidupannya, saya patut mensyukuri kehidupan saya. Jadi kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kekuatan yang dari Tuhan mulai dari karya Roh Kudus akan menumpahkan kita untuk menjalankan tugas panggilan kita. Tuhan Yesus naik ke surga, menjadikan kita utusan yang menyeluruh untuk pertobatan dalam kehidupan yang baru. Karena itu, sebagai utusan kita layak terlebih dahulu memperbaharui hidup kita. Kita akan memperbaharui hidup kita dulu. Kita akan memperbaharui apa yang salah di dalam kehidupan kita, apa yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan. Kita sebagai utusan, kita layak terlebih dahulu memperbaharui hidup kita. Di dalam Tuhan kita tidak akan ragu, tidak akan takut dan tidak akan mundur, karena kita tahu bahwa ketakutan dari Tuhan justru membuat kita bersukacita dan tetap memuliakan Tuhan. Inilah hanya bisa kita lakukan karena kita tidak memberikan diri kita kepada kekuatan dunia. Kadang amalnya kita sebagai orang-orang yang adil, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Janganlah kita mengandalkan diri kita, jangan kita mengumpulkan harta di dunia ini, karena hidup kita adalah sementara. Karena kita tidak akan kedua kali akan berada di dunia ini, tetapi kita hanya sekali. Jadi lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Jangan berkata pada anak muda, masih lama aku meninggal, masih lama Tuhan mengambil saya. Tetapi marilah semasih mudamu, kamu memakai dirimu untuk memuji Tuhan. Jangan karena kamu muda, kamu tidak peduli kepada penyampaian firman Tuhan, kamu tidak peduli dengan kegiatan yang ada di gereja. Kamu akan harus mengambil bagian sebagai guru sekolah minggu, hal sekecil apapun itu, tetapi Tuhan akan menghidupkan kepada kalian. Jadilah orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Janganlah mengumpulkan harta di dunia ini, karena belum saya dengar amanah kalau ada orang yang meninggal diikutkan hartanya atau mobilnya. Walaupun tidak diikutkan emasnya, mungkin ada orang belum setengah jam mungkin sudah datang ke kuburannya, menggali kuburannya dan mengambil emasnya. Karena itulah kita dipersiapkan menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan mengandalkan hartamu, karena Tuhan. Jangan mengandalkan pendidikanmu. Karena Tuhan, ketika kita mati, Tuhan tidak akan menanyakan, kau sudah tamat S1 nya atau S2, Tuhan tidak akan menanyakan seperti itu. Dan Tuhan tidak akan menanyakan, kamu sudah berapa harta yang kau kumpulkan di dunia. Tidak akan pernah Tuhan menanyakan seperti itu. Level kita sama-sama semua. Dan kita percaya kepada Tuhan. Jangan bilang sama kita pendeta itu nanti, dan pengurus gereja itu nanti, atau yang lebih tinggi atau itu urus akan masuk ke surga. Tidak, karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang biasa. Tetapi marilah sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus. Jangan mengumpulkan harta di dunia ini, karena kita tidak akan membawanya saat kita dipanggil oleh Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan di dalam kehidupan kami. Firman yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan tentang kenaikan Yesus Kristus, tentang kenaikan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Kami tahu Tuhan bahwa Kau mempersiapkan tempat kami di sana, di mana orang-orang percaya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, biarlah kami yang ada di tempat ini Tuhan, berikanlah anugerah kepada kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, biarlah firman ini Tuhan Yesus tidak hanya kami dengar, tetapi kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, kami menjadi orang yang bersaksi di dalam keluarga kami, di dalam orang-orang yang di sekitar kami dan kepada dunia ini Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberkati kami dan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
para sa lusi na dengan do nasa ulibasan ng mulit. Dengan ipasandungan ni Leon diyan di pasato Tuhan. Upasat kami sila nila umi Tuhan pilihan naman ito namin ito. Sa jaro may igay di no sudiro. Pasok-pasok na dyan na mo. Asal pakihan pilihan ng patikulo na daw mo ito at ni Huyam do di po dito. Buhay pa man ang mahite ito tapos. Salam tadami ko lang i-share lang ito Tuhan. Salam berbir kami matang ulang itu. Mahite ito Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sa ako daw tamo niya malihoro di sa ningin. Namaras ni Roho hamuay. Ala na muna. Diyan ibatahon na berada di atas ni salhut halangan gusto di dalam. Ay patoro di sutoro ni salhut. Alega bidumi po siya sudi. Diyan maruni hoar. Asal lopit salhut unito lah masuk bato. Jalagan pangalan marhatapat ko horo Tuhan. Maulihat marana itu anda nang kapodet managitan dari sitwani maling ho na mamatihon hami di bata. Sa paspas maulihan na maringaran de pwede siya ano. Ay mamatungo hami tulapung. Sa pasaw mabagabagan tuwag ka susuran. Leyang pinasida sa luhut doon tagugon siyan bangagita. Asa magmulia guarda di portillo. Saya dari maaf ke pertemuan di Huriam. Asal 40 menyeruang aturan